Kemudian di sini ada namanya transaksi umum. Jadi transaksi umum ini bisa digunakan untuk yang transaksi yang berkaitan langsung dengan operasional yayasan pusat ataupun sebagai tambahan untuk transaksi yang dilakukan di masing-masing unit usaha jasa, pendidikan ataupun rumah ibadah. Jadi sebagai contoh di sini di penerimaan umum, ya, ini saya langsung gunakan file contohnya. Jadi penerimaan donasi yang khusus untuk program tertentu. Jadi diisikan tanggal di sini, kemudian donaturnya, donasinya untuk apa ya? Apakah ini donasi, ini paket sembako, ini program mobil jenazah, kemudian totalnya, kemudian rekeningnya, kategori laporannya, kemudian programnya dipilih, batasan, dan ini unit usahanya jangan lupa kalau memang mau dimasukkan di unit usaha tertentu. Tapi kalau memang program ini adalah program yayasan pusat, tidak perlu bisa diisinya adalah yang yayasan paling atas ini, yayasan Ar-Raudahnya. Kalau memang program pusat ya. Kemudian penerimaan donasi khusus, oke, ini adalah contoh kalau penerimaan donasi dari donatur di mana satu kali transaksi ada beberapa program yang rencananya menjadi alokasi dari donasi tersebut. Jadi bisa diisikan donasinya, kemudian dibagi terhadap masing-masing programnya. Sebagai contoh ini kan satu donasi, ada bantuan sekolah, ada bantuan kesehatan, kemudian ada operasional juga. Jadi di sini ada batasannya tanpa pembatasan dan pembatasan. Kemudian kalau misalnya belum jelas donasinya akan dialokasikan kemana, ini bisa dibuat baris kosong ya untuk transaksi berikutnya. Dan transaksi ini tidak ada masalah terhadap tanggal, mau terbolak-balik tidak ada masalah. Tapi kalaupun memang ternyata wah ini kurang nih barisnya, nggak perlu diinsert ya, dan jangan sampai diinsert. Bisa diisikan di bawahnya lagi. Jadi tidak harus, ini kan hanya untuk mempermudah pengamatan. Jadi ini donasi mau dibagi, tapi kalau ternyata barisnya kurang, bisa diisikan di bawah. Jangan sampai ada insert baris. Ya. Kemudian ini penerimaan yang sifatnya operasional. Oke. Kemudian untuk yang pengeluaran umum. Nah, di sini cukup banyak contohnya ya. Jadi bisa dilihat di sini teman-teman contohnya. Kalau cara pengisian adalah sama, diisi tanggal. Ini untuk kebutuhan kwitansi diterima, urean, jumlah, rekening. Ya. Di sini ada kategori laporan, program, besaran, kategori penjualan jasa untuk unit usaha jasa. Tadi sudah dijelaskan di bagian jasa. Kemudian kwitansi kalau mau dicetak. Di sini ada contoh-contoh ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tapi di sini ada contoh-contoh untuk pembelian buku pendidikan, bagaimana penulisannya kalau transaksinya cash, pengeluaran dana untuk kelengkapan program, ya. Kemudian di sini kalau misalnya ada gaji pokok, penulisannya bagaimana, tunjangan. Kemudian kita lihat asuransi ya, ini negatif di sini isinya, karena misalnya ada pengurangan, tapi bisa juga diisi langsung di net off. Jadi langsung dikurangi 750 langsung kurang 50 jadi 600, bisa juga ditulis seperti itu, tidak ada masalah. Kemudian di sini penulisan piutang ya, di sini ada cash bond operasional, menulisnya seperti ini. Ya, perhatikan pada saat cash bond-nya keluar diisinya di pengeluaran, tapi pada saat ada rekonsiliasi cash bond pemakaian ditulis di sini, tapi rekonsiliasinya ditulisnya di penerimaan. Perhatikan di bagian bawah sini. Jadi misalnya uang kasbon keluar tadi, saya ambil contoh ya. Kasbon keluar nilainya berapa ini? 500.000. Kemudian ini kembali, pemakaiannya 450.000 ya. Ini untuk kasbon yang sama. Ya, di sini piutang pinjaman operasional, di sini beban transportasi, tapi ini berarti harus kembali 50.000, kita melihat di penerimaan umum. Operasional kembali 50.000 ditulisnya di sini, dan jangan lupa di sini kategori pelaporannya piutang pinjaman operasional. Ya, demikian juga untuk perjalanan dinas jika ada perjalanan dinas yang dibiayai oleh yayasan. Piutang pinjaman, beban listrik. Ya, pada prinsipnya ini adalah modul untuk transaksi pengeluaran. Ya, penerimanya adalah di penerimaan umum tadi. Ya.
surat pinjaman ya. Jadi bisa dilihat contoh-contoh transaksinya di sini yang teman-teman anggap kalau misalnya serupa bisa diikuti cara penulisannya. Setelah itu kita akan masuk ke pembayaran di muka. Nah, ini sudah ada isinya. Tadi seperti sudah disampaikan, kalau yang ini kan untuk sebelum tahun pembukuan ya diisi seperti ini. Tapi pada saat tahun pembukuan ini ada pengeluaran bayar muka. Ini diisinya adalah di tabel yang bagian bawah. Misalnya 96 adalah untuk sewa ruko. Jadi kita bisa isikan di sini kategori laba ruginya adalah beban sewa. Programnya juga masuk program, batasan, ini adalah tanpa pembatasan. Nah, kemudian kalau 96 itu adalah mencakup untuk 2 tahun, berarti per tahunnya 48 juta. Misal ya, 48 juta, kita lihat mulainya dari bulan berapa tadi. Ini kalau kita lihat mulai bulan berapa, misalnya mulainya bulan Oktober, kita bisa tulis 96 bagi 24 sama dengan 4 juta ya. Jadi kita bisa tulis di sini 4 juta dan seterusnya. Ya, sampai selesai. Jadi nanti untuk tahun pembukuan 2 tahun berikutnya ada sisa ada total penggunaan 84, jadi masih ada sisa 12 juta untuk tahun pembukuan berikutnya. Kemudian untuk pembelian aset, ya tadi sudah sempat disampaikan untuk aset yang dibeli di sebelum tahun pembukuan mengisinya adalah seperti ini, ya rekeningnya dikosongkan. Nah tapi untuk yang diisi tahun pembukuan diisinya seperti ini. Sebagai contoh ini membeli motor, tanggal pembelian tanggal 10 Januari, kemudian harganya sekian, PCA-nya, jadi rekeningnya harus ditulis. Ini inventaris kendaraan. Nanti sebelah kanan perhatikan ya, di sini diisi tanpa pembatasan. Di sini bisa diisikan 4 dan kemudian harga di akhir masa manfaat jika ingin diisikan. Ya. Bisa juga dirubah menjadi 8 tahun, kemudian 3 juta ataupun 0, ya harganya bisa juga dibuat seperti itu. Nanti akan dihitung secara otomatis di sebelah kanan untuk nilai penyusutannya, di mana nilai penyusutan ini nanti akan masuk di beban penyusutan secara otomatis, baik di neraca maupun di laporan penghasilan komprehensifnya. Kemudian ini perhatikan kalau misalnya kita menerima atau yayasan itu menerima yang sifatnya hibah tapi dan non tunai. Jadi ditulisnya seperti ini, ya. Dan yang harus dilakukan adalah menghitung nilai dari hibah tersebut. Sebagai contoh di mobil jenazah 200 juta hibah. Ya, di sini tulisnya hibah, inventaris yayasan. Di sini akan otomatis nanti dia akan masuk ke pendapatan hibah yang non tunai. Ya. Jadi kalau kita lihat di arus kas dia tidak akan muncul, tapi kalau kita lihat di anggap penghasilan bulanan pembatasan, jadi kita lihat hibah, di sini ada 207 juta. Ya. Itu adalah hasil dari pengisian di sini. Hibah yang non tunai. Jadi kita bisa pilih kategori inventaris yayasan, ini programnya karena memang dia masuk program mobil jenazah, pembatasan, dan dari donatur tertentu ya, donatur 8. Nah, jadi kita ingin menghitung nilai depresiasinya, nanti dia akan hitung secara otomatis di sebelah kanan ini, dan dia akan masuk ke otomatis secara perhitungan. Jadi itu untuk pengisian daftar aset dan perhitungan penyusutannya.